Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Erick Thohir pastikan proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas U20 tetap berjalan. Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia U20 tetap berjalan sesuai rencana. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akan dilanjutkan kembali pada 13 Maret 2023. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Ketiganya merupakan pemain keturunan Indonesia dan Belanda. Adapun alasan kenapa proses naturalisasi ketiganya baru dilanjutkan, Erick Thohir mengatakan bahwa DPR sedang dalam masa reses sehingga prosesnya belum bisa berlanjut. Dan karena itu prosesnya baru bisa dilanjutkan pada 13 Maret 2023. Ambisi Arsenal habisi Sporting CP di London. Arsenal mendapatkan perlawanan sengit dari Sporting CP di leg pertama 16 besar Liga Eropa. Meriam London harus menuntaskannya di Emirates Stadium. Kami unggul 1-0 dan setelah itu kami kebobolan 2 gol mudah pada level ini. Itu tidak bisa terjadi. Kami membawa pulang 2-2 ke London dan mencoba menyelesaikan permainan di Emirates, kata gelandang Arsenal Granit Xhaka. Xhaka menilai dukungan supporter Arsenal sangat luar biasa. Meriam London pun berambisi memberikan sesuatu yang manis untuk The Gunners. Mikel Arteta beri update soal kondisi Gabriel Jesus. Mikel Arteta mengatakan jika proses penyembuhan Gabriel Jesus berjalan dengan baik. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan kalau Jesus hanya membutuhkan waktu untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kondisi fisiknya. Sementara itu Arsenal akan melakoni laga kontra Fulham di pekan ke-27 Liga Inggris 2022-2023. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Craven Cottage Minggu 12 Maret 2023. Menarik dinantikan apakah Gabriel Jesus akan kembali di laga Fulham versus Arsenal. Gratis dan berkualitas, Zaha kini jadi rebutan Chelsea dan Arsenal. Wilfried Zaha akan bisa direkrut secara gratis pada akhir musim nanti. Sekarang ia juga bisa menggelar nego prakontrak dengan klub lain. Situasi Zaha tentu saja menarik perhatian klub lain, diantaranya adalah Chelsea dan Arsenal. Keduanya kini tengah berlomba untuk bisa mendapatkan tanda tangan Zaha. Kabar ini dilansir oleh Talksport. MU borong penghargaan Premier League. MU tak terkalahkan dalam 4 pertandingan di bulan Februari. Setan Merah mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Berkat hasil-hasil itu, Erik ten Hag dinobatkan sebagai manajer terbaik Premier League bulan Februari. Pria asal Belanda itu mengungguli Marco Silva dan Antonio Conte. Sementara itu, Marcus Rashford terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan Februari. Penyerang MU itu mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan di Liga. Emosi adalah kekuatan Bruno. Bruno Fernandes mendapatkan hujan kritik setelah kekalahan melawan Liverpool pekan lalu. Pelatih MU Erik ten Hag membela pemain andalannya dalam konferensi pers jelang laga lawan Southampton. Ten Hag juga menyadari bahwa dirinya tidak bisa selalu melindungi pemainnya saat mendapatkan kritik. Dengan demikian, Ten Hag berusaha untuk membuat Bruno memiliki kemampuan manajemen emosi yang baik. Menurut Ten Hag, emosi Bruno seringkali dibutuhkan oleh tim dalam permainan yang dinamis di lapangan. Ten Hag merasa Bruno akan menjadi pemain yang jauh lebih seimbang jika mampu mengatur emosi untuk hal-hal positif dalam permainan. Klopp kaget Firmino mau tinggalkan Liverpool. Firmino memutuskan untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini usai kontraknya berakhir. Pemain asal Brasil itu menyampaikan keinginannya itu pada klub pada pekan lalu. Klopp pun mengaku terkejut dengan keputusan Roberto Firmino akhir musim ini. Meski terkejut dengan pilihan Firmino, Klopp memahaminya. Menurutnya, perpisahan usai kerjasama yang lama adalah hal yang wajar.
Berbicara soal konsistensi Liverpool, musim ini Liverpool mendapatkan banyak kritik tentang penurunan performa mereka secara keseluruhan. Permainan monoton di lapangan membuat tim asuhan Jurgen Klopp tersebut kesulitan di Premier League musim ini. Menurut Klopp, saat ini tidak ada yang lebih penting dari meningkatkan permainan timnya. Tidak ada penguat suasana hati yang lebih baik daripada permainan yang bagus, ujar Klopp. Klopp ingin timnya mampu menciptakan banyak peluang untuk memperbesar kemungkinan mencetak gol. Hal itu seperti yang ditampilkan Mohamed Salah dan kawan-kawan saat menghajar Manchester United 7 gol tanpa balas pekan lalu. Roberto De Zerbi tahan iman dari godaan Tottenham. Roberto De Zerbi menepis kabar mengenai kemungkinan kepindahannya ke Tottenham untuk menggantikan Antonio Conte. Bos Brighton itu menegaskan ikrar setianya bersama The Seagulls untuk fokus menciptakan sejarah bermain di kompetisi Eropa musim depan. Saya memiliki kontrak panjang dengan Brighton dan saya senang bekerja di sini. Saya menikmati bekerja dengan para pemain ini, kata pelatih berusia 43 tahun itu. Kami ingin tiba di Eropa, tetapi kami harus mendorong dan menjalani pertandingan demi pertandingan. Besok memulai periode yang sulit dan 3 pertandingan dalam sepekan, tetapi kami siap untuk berjuang demi target kami, tegasnya. Spezia versus Inter, penalti Lautaro gagal, Nerazzurri keok. Inter Milan kalah 1-2 di kandang tim papan bawah Spezia dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Alberto Pico, Sabtu 11 Maret. Inter sebenarnya sempat punya peluang emas untuk unggul pada menit ke-13 usai mendapatkan penalti. Namun sebagai eksekutor Lautaro Martinez gagal menjalankan tugasnya. Spezia kemudian unggul lebih dulu pada menit ke-55 lewat gol Daniel Maldini. Inter berhasil menyamakan skor di menit ke-83 lewat penalti Romelu Lukaku. Spezia mengukuhkan kemenangan lewat penalti Embala Enzola di menit ke-87. Akibat kekalahan ini, Inter Milan masih mengumpulkan 50 poin di peringkat kedua klasemen Liga Italia, sementara Spezia ada di urutan ke-17 dengan 24 poin. Juventus depak Pogba dari laga Europa League lantaran tak disiplin. Paul Pogba tak dibawa dalam skuad Juventus pada laga kontra SC Freiburg di Liga Eropa 2022-2023, Jumat 10 Maret. Gelandang asal Prancis itu dihukum lantaran tidak disiplin. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyebut alasan Pogba tak ikut serta dalam timnya imbas keterlambatan datang latihan pada Rabu 8 Maret lalu. Allegri menegaskan bahwa tidak ada pemain yang spesial baginya. Sekalipun pemain veteran bila melanggar aturan, maka akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang kini tengah ditegakkan oleh Allegri di Juventus. Federico Chiesa cedera dan harus menepi sementara dari skuad Juventus. Kabar kurang baik datang dari skuad Juventus, di mana salah satu pemain mereka, Federico Chiesa, harus menepi karena cedera. Cedera yang dialami Chiesa sendiri adalah cedera di bagian lutut, di mana cedera itu terjadi saat Juventus melawan Freiburg di laga 16 besar Liga Eropa. Dengan cederanya Chiesa, sang manajer Massimiliano Allegri sendiri mengaku dirinya belum mengetahui dengan jelas apakah kondisi sang pemain akan bisa bermain di laga-laga selanjutnya karena cedera ACI yang dialami. Barcelona didakwa suap wasit. Barcelona mendapat kabar buruk. Kejaksaan Spanyol mendakwa Los Culés melakukan suap kepada wasit. Barcelona dituding menyuap ex-wakil Presiden Komite Wasit Spanyol periode 1994 sampai 2018, Jose Maria Enriquez Negreira. Blaugrana membayar Negreira 6,7 juta euro dalam rentang tahun 2001 sampai 2017. Dikutip The Athletic, penyidik dari Kejaksaan Spanyol sudah menjatuhkan vonis resmi kepada Barcelona terkait kasus suap wasit tersebut. Barcelona sendiri belum mau berkomentar atas dakwaan tersebut, yang pasti klub Katalan itu harus berurusan dengan pengadilan dalam waktu dekat ini. Jorge Mendes akan usahakan untuk keluarkan Ansu Fati dari Barcelona.
Agen Ansu Fati Jorge Mendes sedang mempersiapkan rencana untuk bisa mengeluarkan Ansu Fati dari skuad Barcelona. Sang agen bahkan mengaku apabila ada banyak klub yang mengantri untuk mendapatkan jasanya. Meskipun demikian, keinginan Mendes berbanding terbalik dengan yang diinginkan manajer Barcelona Xavi. Sang manajer malah menginginkan Fati untuk tetap bertahan di Barcelona. Eriksen masih bisa main musim ini. Fans Manchester United tak perlu khawatir soal Christian Eriksen. Pemain Denmark itu dipastikan bisa main lagi sebelum musim selesai. Eriksen sudah absen sejak Januari lalu setelah ditackle penyerang Reading Andy Carroll di laga Piala FA. Tackle itu membuat Eriksen mengalami cedera ligamen ankle. Saya rasa dia masih akan bermain musim ini, sudah pasti bisa kok, ujar Ten Hag di ESPN. Tetapi saya tidak bisa bilang pastinya kapan. Saya rasa proses pemulihannya berjalan lancar, sesuai rencana. Jadi kita masih bisa melihatnya bermain lagi, tetapi tidak sebelum jeda internasional nanti. Lanjutnya. Bournemouth versus Liverpool, berkaca dari Arsenal, klub ogah pandang sebelah mata The Gunners. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku berkaca dari hasil yang diraih Arsenal untuk tidak memandang sebelah mata Bournemouth. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu memastikan pilih-pilih CS bakal bermain ngotot menghadapi anak didiknya. Pada laga terakhir, semua orang melihat seberapa banyak Arsenal mendapatkan momen yang sangat bagus, kata Klopp dikutip dari Metro. Betapa mereka harus berjuang dengan keberuntungan. Saya 100% yakin jika Bournemouth akan bertarung gila-gilaan dan itu menjadi sesuatu yang harus kami perkirakan. Tutur juru taktik asal Jerman tersebut menambahkan. Antonio Conte beri tanggapan akan komentar Richarlison. Antonio Conte, manajer Tottenham Hotspur, akhirnya angkat bicara mengenai komentar yang diberikan Richarlison pada musim ini. Richarlison memang belakangan baru saja melakukan interview yang cukup kontroversial, di mana ia mengeluhkan waktu bermainnya yang kurang banyak, di mana ia lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Pertama, saya menonton wawancaranya Richarlison. Dia mengkritik saya dan mengatakan musimnya buruk. Itu memang benar. Dia mengalami cedera bermain dan kemudian mengalami cedera serius setelah Piala Dunia. Saya mengatakan pada para pemain, jika membangun hal penting dan menang trofi, kami harus berbicara menggunakan kata kami, bukan saya. Jika tidak, itu berarti Anda egois, tegas Conte. Momen tendangan bebas buruk Ronaldo saat Al Nassr kalah. Cristiano Ronaldo melakukan eksekusi tendangan bebas terburuk saat Al Nassr kalah dari Al Ittihad 0-1 dalam laga lanjutan Saudi Pro League Jumat 10 Maret. Ronaldo mengeksekusi tendangan bebas sedikit di sisi kanan, sedikit di luar kotak penalti Al Ittihad. Alih-alih mengarahkan bola ke gawang lawan, tendangan bebas Ronaldo malah melayang jauh dari sasaran. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!